bayangkan, kamu bangun pagi, dan sebelum membuka media sosial, sebelum mengecek email, sebelum menyapa dunia, kamu membuka buku kecil sebuah jurnal. Lalu kamu menulis satu kalimat sederhana, "Hari ini aku akan bertemu orang-orang yang egois, sombong, kasar, dan tidak tahu diri." Bukan karena kamu pesimis, tapi karena kamu siap. Karena kamu sadar, dunia tidak akan berubah sesuai keinginanmu. Tapi kamu masih bisa mengendalikan satu hal, cara berpikirmu. Inilah yang dilakukan Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, pemimpin pasukan perang, dan juga seorang filsuf hampir setiap hari. Di tengah kekacauan politik, wabah, perang, dan pengkhianatan, Marcus menulis, bukan tentang kejayaannya, tapi tentang rasa syukur. Dan hari ini, kita akan menyelami dunia batin seorang pemimpin yang memilih untuk bersyukur. Bagaimana jika kita juga melatih diri seperti itu? Bagaimana jika kita berlatih bersyukur seperti Marcus Aurelius? Apa arti bersyukur bagi Marcus Aurelius? Bersyukur bagi Marcus Aurelius bukanlah sekadar perasaan hangat sesaat ketika hidup berjalan sesuai harapan. Bukan pula sekadar ucapan terima kasih yang diucapkan otomatis saat menerima sesuatu yang menyenangkan. Bagi Marcus, bersyukur adalah sebuah sikap hidup. Sebuah kemampuan untuk melihat terang di tengah gelap, menemukan makna dalam penderitaan, dan menerima segala hal yang baik maupun yang pahit dengan hati yang lapang. Ia tidak menulis tentang rasa syukur dari kenyamanan. Ia menulisnya dalam tenda perang, saat tubuh lelah dan hati dikepung kegelisahan. Dalam catatannya, ia tak memuja keberuntungan, melainkan menunduk rendah pada kenyataan, dan berkata, "Beginilah hidup, dan aku bersyukur masih bisa menjalaninya dengan kebajikan." Bagi Marcus, bersyukur bukan berarti menyangkal kesulitan. Justru ia mengakui penderitaan, lalu menggunakannya sebagai cermin untuk belajar lebih sabar, lebih tangguh, lebih manusiawi. Ia menulis bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia tahu bahwa jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang tak pernah jatuh, melainkan jiwa yang bisa melihat nilai dari setiap jatuhnya. Jadi, apa arti bersyukur bagi Marcus Aurelius? Itu adalah seni menerima dunia sebagaimana adanya tanpa kehilangan kejernihan, tanpa kehilangan kebaikan, dan tanpa kehilangan kemampuan untuk berkata, "Aku ada di sini. Aku masih hidup." Dan itu adalah anugerah. Marcus menulis, bukan mengeluh. Marcus menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk dikenal dan bukan untuk dipuji. Ia menulis untuk menjaga pikirannya tetap waras, tetap fokus, tetap bersih dari racun dunia luar. Apa yang ia tulis? Bukan daftar kemenangan dan bukan pujian atas dirinya sendiri, tapi catatan reflektif tentang kesalahan, godaan, amarah, dan kesabaran. Tentang bagaimana ia menghadapi orang-orang yang menyebalkan dan tetap memilih untuk bersikap baik. Tentang bagaimana ia kalah tapi tetap ingin belajar. Dalam satu bagian, ia bahkan menulis rasa terima kasih untuk orang-orang yang pernah mengajarinya secara tidak langsung. Orang yang tidak menyenangkan yang justru mengajarkannya tentang kesabaran, guru yang keras yang mengajarkannya ketekunan. Apa jadinya kalau kita juga mulai menulis seperti itu?
Bukan sekadar menuliskan keluhan atau pencapaian, tapi merenungi, memahami, dan mengolah rasa. Menulis sebagai sarana menata pikiran dan menulis sebagai jalan untuk bersyukur. Bukan karena hidup kita indah, tapi karena kita ingin membuat diri kita menjadi lebih kuat dari dalam. Markus fokus pada apa yang bisa ia kendalikan. Dunia akan selalu membawa kekacauan. Ada hal-hal yang di luar kendali kita seperti cuaca, politik, sikap orang lain, masa lalu, bahkan tubuh kita sendiri. Tapi Stoicisme dan Markus mengajarkan satu prinsip penting, kita selalu bisa mengendalikan respons kita. Bersyukur, dalam konteks ini, bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tapi tentang bagaimana kita memilih melihatnya. Ketika hidup tidak adil, Markus tidak langsung marah. Ia bertanya pada dirinya, apa yang masih bisa aku lakukan? Saat wabah melanda Roma, Markus tidak menyesali nasib. Ia memimpin dengan tenang. Ia menulis, hidup ini singkat. Gunakan sebaik-baiknya. Bahkan dalam menghadapi kematian, ia tetap bersyukur karena ia masih hidup hari ini, masih bisa berpikir dan masih bisa memberi. Kita juga punya kekuatan itu. Di tengah tekanan pekerjaan, konflik keluarga, atau perasaan gagal kita bisa bertanya, apa yang masih bisa aku kendalikan hari ini? Dan untuk itu bahkan hanya itu kita bisa bersyukur. Markus bersyukur bahkan saat sulit. Marcus Aurelius tidak menulis tentang rasa syukur dari puncak kemewahan atau kenyamanan. Ia menulisnya di tengah perang, saat tubuhnya kelelahan, saat penyakit merajalela, dan saat kematian orang-orang terdekat menghampiri satu persatu. Sebagai seorang kaisar, ia tidak kebal dari duka. Namun, yang membedakannya adalah bagaimana ia merespons penderitaan itu, bukan dengan keluhan tapi dengan perenungan. Ia tidak berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" melainkan apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagi Markus, kesulitan bukan alasan untuk berhenti bersyukur. Justru di dalam penderitaan ia menemukan peluang untuk mengasah kebajikan. Ia bersyukur bukan karena hidupnya berjalan mulus, tetapi karena hidup memberinya kesempatan untuk melatih kesabaran, mengendalikan emosi, dan tetap bertindak sesuai nilai. Dalam tulisannya, ia tidak mengingkari rasa sakit, namun ia juga tidak membiarkan rasa sakit itu merampas kejernihan pikirannya. Ia bersyukur karena setiap tantangan adalah latihan untuknya. Dalam dunia modern, kita sering menunda rasa syukur hingga segalanya berjalan sesuai keinginan. Tapi Markus mengajarkan bahwa justru dalam momen-momen sulit, saat tidak ada yang bisa kita kendalikan, disitulah rasa syukur paling tulus bisa muncul. Bukan rasa syukur yang bergantung pada keadaan luar tetapi yang lahir dari dalam, dari kesadaran bahwa selama kita masih bisa memilih bersikap baik, maka hidup ini tetap layak disyukuri. Penutup. Kita hidup di zaman yang sibuk dan serba cepat. Banyak hal membuat kita lupa bersyukur. Tapi bayangkan jika setiap hari kita berhenti sejenak. Menulis satu kalimat, mengingat satu pelajaran, menemukan satu hal untuk disyukuri bahkan dari hal yang menyakitkan. Apa yang akan berubah? Mungkin bukan dunia, tapi cara kita melihat dunia. Dan itu cukup untuk mengubah hidup kita.
Marcus Aurelius tidak sempurna. Tapi ia belajar dan ia mengajak kita untuk melakukan hal yang sama. Belajar untuk bersyukur, tidak hanya saat semuanya indah, tapi terutama saat hidup sedang sulit. Karena di sanalah kebijaksanaan sejati lahir. Dan di sanalah kita menemukan kedamaian.